Siapa orang gila yang gantung batu di sini? Hai, my name is Gaby. Untungnya kepala gue baik-baik aja, nggak pentok batu. Welcome to my channel. Hari ini kita mau sama-sama belajar untuk menguji pikiran kita dan alasan kenapa penting untuk menguji pikiran kita. So, batu-batu tersebut gue temukan pas gue lagi jalan siang. Dan hampir saja batu-batu ini mengenai kepala gue. Tentu saja reaksi pertama gue adalah kaget dan marah banget. Pengen rasanya gue nyemprot Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, atau siapapun yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Kalau perlu gue bikin viral sekalian, biar semua orang tahu begonya orang-orang ini nggak bertanggung jawab banget gantungin batu sembarangan. Tapi just to be safe, supaya jangan sampai gue udah caci maki orang di sosial media terutama, terus ternyata gue salah. Dan gue dihujat rame-rame dan gue kena UU ITE juga gitu ya. Jadi gue tanya dulu sama temen gue, guys, ada yang pernah lihat nggak batu-batu yang seperti ini? Dan ternyata salah satu temen gue tahu kenapa batu-batu itu ditaruh di situ. Dan ternyata alasan batu-batu itu digantung di sana berbeda dengan alasan yang tadinya gue pikirin. Mungkin karena begitu banyaknya berita buruk seperti kasus korupsi atau komentar-komentar bego dari oknum pemerintah, makanya kalau ngelihat hal-hal yang kayak gini gitu, langsung asumsi gua negatif. Pasti orang-orang yang duduk di pemerintahan setempat ini juga sama-sama bego juga nih. Atau bisa jadi mereka punya masalah. Atau bisa jadi mereka memang sengaja pengen mencelakai gue. Gokil kan? Kenal juga enggak, tapi mikirnya udah sejauh itu. Nah, asumsi inilah yang kita sebut dengan distorsi kognitif, atau pendeknya diskon. Jadi, diskon ini merupakan pikiran otomatis yang datang ke kepala kita, tapi belum teruji kebenarannya. Makanya kita harus diuji dulu nih, bener nggak sih apa yang gue pikirin ini? Dan setelah diuji, gue udah tanya nih sama temen gue yang tadi, alasan kenapa batu itu digantung adalah sebagai pemberat. Supaya sulur-sulur tanaman ini nanti tumbuhnya itu nggak ngeringkel keriting-keriting, tapi dia bisa tumbuh dengan lurus. Dan juga berfungsi untuk pemberat supaya kalau ada angin yang bertiup, sulur-sulur ini yang masih muda ini nggak terbang dan rusak kena angin. Zong banget kan gue? Loh, kalau kayak gitu hidup jangan pakai asumsi dong. Ya enggak. Yang namanya hidup itu tetap perlu yang namanya asumsi dan pikiran otomatis. Contohnya, kalau misalnya nih kita lihat di luar, oh cuacanya mendung. Kita nggak perlu pembuktian turun hujan dulu gitu. Kita cukup langsung cuaca mendung, ambil payung sebelum meninggalkan rumah. Atau misalnya bos di ruangannya lagi gebrak-gebrak meja. Kita udah bisa berasumsi dengan aman bahwa bos lagi marah. Jadi sangat tidak bijaksana kalau kita masuk ke kantor beliau dan nanyain, Pak, kapan THR-nya cair? Bisa ditimpuk kamu. Tapi kalau seandainya kamu punya pikiran yang negatif, yang memicu emosi, dan potensi membuat kamu melakukan hal-hal yang bodoh atau berbahaya, ada baiknya kita tinjau ulang dan kita uji. Supaya kita nggak mencaci maki orang di sosial media, atau kita nggak melakukan hal-hal bodoh lainnya lah, yang ujung-ujungnya jadi nggak enak di diri kita sendiri. Lebih baik kita slow down, kita pikirin lagi, kita uji lagi, kita tanya sama teman kita, minta nasihat. Bener nggak sih nih apa yang gue pikirin? Jangan-jangan diskon gue nih yang lagi ngomong di sini. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita sudah terlanjur salah bertindak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!